Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alimna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Para rawuh, bapak, ibu, mas, adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini bulan Sa'ban, di akhir bulan Sa'ban ini kita bisa kembali mengkaji tafsir Al-Qur'an, yaitu Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, yang mana mudah-mudahan dengan kita mempelajari tafsir Al-Quran tersebut, mempelajari tafsir Al-Quran Ibnu Katsir tersebut merupakan sebagai hujjah bagi kita. Bilih menawa kula lan panjenengan sedanten punika imane tenanan. Dados tiyang ingkang nggadahi iman tenanan punika niku tiyang punika purun lan semangat mempelajari petunjukipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten mesti datang mriki mawon. Nggih. Entah niku maos piyambak, entah niku mendengarkan kajian-kajian. Maka salah satu bukti tiyang punika imani dhateng Allah Subhanahu wa taala niku betul, niku tiyang punika sami-sami purun, sami-sami kepingin mempelajari petunjukipun Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat wa salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul ingkang diutus kalian Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia dan juga untuk menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, bapak, ibu, mas, adik, mbak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila pada pertemuan yang lalu kita membahas tafsir dari surat An-Nas, maka insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Falaq. Mantun An-Nas niku Al-Falaq. Namun apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Ramadan, kami persilakan ya. Karena memang pada 2 minggu yang lalu sampun dibahas perkawis-perkawis tentang Ramadan, dan apabila nanti ada yang ditanyakan tentang Ramadan tersebut pula, maka kami persilakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saderenge kula lan panjenengan sedanten sami-sami belajar tafsir di dalam surat Al-Falaq punika, maka mari kita bersama-sama memperbaiki secara singkat bacaan kita di dalam surat Al-Falaq tersebut.
Jadi mangke kula maos jenengan sedanten menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dados para rawuh para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Falaq punika termasuk surat Muawwidhataini. Termasuk surat yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dengan menggunakan surat tersebut. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bilih menawa mengeluh nggih. Mengeluh sakit ngoten niku. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ingkang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW sak temene Kanjeng Nabi Muhammad SAW kana dahulu idastaka, apabila Kanjeng Nabi itu kesakitan, mengeluh sakit, yaqra'u ala nafsihi muawwidhataini, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW punika membaca surat Muawwidhataini, yaitu apa? Surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Wayan fusu, kemudian lajeng Kanjeng Nabi Muhammad SAW meniupkan ke telapak tangannya. Falamma ishtadda waja'uhu, terus Aisyah, maka ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku sakitnya sampun parah, kuntu aqra alaihi, maka saya membacakan surat tersebut, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq tersebut untuk Rasulullah. Wa amsahu biyadihi alaihi, dan saya mengusapkan kedua tangan Rasulullah SAW ke diri beliau atau bagian yang sakit tersebut. Roja'a barokatiha, dengan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan untuk Rasulullah SAW dengan menggunakan surat tersebut. Hadis punika diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Terus para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki termasuk salah satu keutamaan dari surat Al-Falaq. Kemudian pula diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Muslim serta Imam Bukhari, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW
kana yata'awwadu min ayunil jan wa ainil insan. Kanjeng Nabi itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari penyakit mata jahat dari jin dan penyakit mata jahat dari manusia, penyakit ain. Terus meminta perlindungan kepada Allah dari penyakit ain. Penyakit ain niku napa para rawuh? Penyakit ain punika pandangan mata yang dipenuhi rasa kebencian, kemudian pandangan mata yang dipenuhi dengan ketakjuban tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus pilih menawa enten lari pinter ngono, ngoten nggih. Bayu. Ya bahasa Jerman ngoten, dipuji, kagum, tidak mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Maka di sini berpotensi menyebabkan penyakit ain. Lajeng lare ingkang dipuji punika tiba-tiba sakit panas sehingga nikmat tersebut hilang. Niku penyakit ain. Enten. Pramila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate ngendika al ainu hakun. Penyakit ain itu temenan. Penyakit ain itu ada betulan. Kalau seandainya orang tersebut itu mati, bisa jadi setelah ajal, maka penyebab kematiannya tersebut itu adalah penyakit ain. Cuma kadang-kadang tiang niku mboten sadar. Ngapunten para rawuh, Bapak. Nate nirengi padi ingkang subur, anake kata lemu-lemu, kemudian bijine mentes-mentes. Nanti kepanggilan Pak. Tiba-tiba ketika kita paginya tersebut itu melihat, wah, api irek. Supih mboten berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya datang hujan, besoknya diserang tikus. Serang tikus. Terus padi yang begitu bagusnya, menyenangkan mata dilihat, karena kita lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi padi ini. Hilang semuanya. Terus Ustaz, padinya itu dimakan tikus, Ustaz. Enggih, dimakan tikus. Cuman apa? Bisa jadi padi tersebut diserang oleh tikus gara-gara kula lan panjenengan sedanten boten memuji Allah Subhanahu wa taala, supih kali Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan untuk padi tersebut. Pramila, tiang muslim niku lesane senantiasa berzikir. Ketika melihat padi yang bagus, barakallahu fi. Ya Allah, saya meminta keberkahan kepadamu di dalam padi ini. Ketika melihat anak ini ku soleh-soleh, nurut, rajin belajari, didoakan boten dados bahan kesombongan. Alhamdulillah, barakallahu fi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati anak saya, memberikan keistiqomahan. Ngoten barang. Kan kadang-kadang enten SD niku rajin, utun, pinter, nurut, barang sampun melebet SMP, petikalan pundi-pundi nggih. Tindak pundi-pundi mboten purun melebet sekolah. Bisa jadi para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sedanten punika kurang berdoa, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak tersebut. Sehingga orang muslim niku senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keberkahan kepada Allah. Terus Kanjeng Nabi, al ainu hakun. Penyakit ain itu betul, tenanan. Betapa banyak orang yang meninggal setelah ajal disebabkan karena penyakit ain. Nah, terus boten namung menimpa diri orang mawon. Kadang-kadang menimpa barang yang kita miliki. Mobil yang bagus misalnya,
Itu bisa gara-gara kita itu lupa memuji Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita musibah. Para Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lajeng dateng ayat punika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul a'udzu birabbil falaq." Qul pok ngucap sapa sira Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakanlah, "A'udzu birabbil falaq." Saya berlindung kepada siapa? Birabbil falaq, dengan Tuhan yang menguasai subuh. Para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita kemarin tersebut itu menjelaskan bahwasanya Rob niku memiliki sifat nggih. Tuhan itu, kata-kata Rob itu mengandung makna yang menciptakan, yang mengatur, yang mematikan dan menghidupkan, yang mengatur segalanya, itu dalam kata Rob. Lah di sini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Kanjeng Nabi secara khusus dan kepada orang-orang beriman secara umum untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah yang maha mengatur segalanya, khususnya yang menguasai waktu subuh atau waktu malam. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Jadi dari apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Kanjeng Nabi untuk berlindung? Min syarri ma khalaq, dari kejelekan setiap sesuatu khalaq yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semua hal itu berpotensi mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kejelekan. Leres napa mboten? Mobil niku kadang-kalanya mendatangkan kebaikan, kadang-kalanya mendatangkan kejelekan. Sepeda motor kadang-kadang mendatangkan kebaikan, kadang-kadang mendatangkan kejelekan. Bahkan istri dan pasangan nggih ngoten. Setuju ibu-ibu? Bapak setuju Pak? Dados istri atau pasangan itu kadang-kadang mendatangkan kebaikan, kadang-kadang mendatangkan kejelekan. Pramila ten awal-awal nikah niku Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mantun akad ngoten nggih. Injingi akad malam-malam sebelum tidur salat 2 rakaat, sak mantune salat bun-bunane istri niku dipegang, Pak. Riyen kula ngoten. Nggih. Terus Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta fiha. Ya Allah, sesungguhnya saya itu meminta kebaikan wanita ini, meminta kepada Engkau kebaikan yang ada pada wanita ini dan kebaikan yang Engkau datangkan terhadap wanita ini. Wa a'udzubika, dan saya berlindung kepada jenengan wahai Allah Subhanahu wa taala min syarriha, dari kejelekan wanita ini, wa syarri ma jabalta fiha, dan dari kejelekan yang Engkau adakan pada wanita ini. Terus para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita memiliki istri pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan saya keistiqomahan dalam membina istri saya. Begitu pula seorang
istri, ya Allah, berikanlah saya keistiqomahan untuk mencari keridhaan suami saya. Karena saya itu tahu ya Allah, bahwasanya surga saya itu berada di dalam keridhaan suami saya. Selama suami saya itu memerintahkan kepada kebaikan, maka saya mencari keridhaan tersebut dengan menjalankan kebaikan tadi. Akan tetapi apabila suami saya itu memerintahkan kejelekan, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi istri juga begitu, meminta kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suaminya. Terus para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala niku berpotensi memberikan kebaikan dan berpotensi mendatangkan kejelekan. Pramila kan di dalam Al-Qur'an punika dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu innama min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, kadangkalanya ada di sebagian istri kalian, ada di sebagian pasangan kalian dan anak kalian itu menjadi musuh engkau. Terus Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya kadangkalanya pasangan-pasangan kita, baik istri maupun suami ataupun anak-anak kita, itu menjadi fitnah bagi kita untuk menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pramila orang-orang beriman senantiasa meminta kebaikan. Meminta kebaikan, didoakan kebaikan. Istrinya didoakan. Ngapunten Bapak, jenengan sing biasa doa kagem mendoakan istri pripun nggih biasane, Bu? Mboten nate didoakan, Bu. Dados kan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, tadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tolong berikanlah kepada kami dari istri kami atau pasangan kami serta anak-anak kami menjadi pasangan dan anak-anak qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah saya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dados para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah niku tujuane kula lan panjenengan sedanten sami-sami sareng-sareng tindak swarga kali istrine kali yugane. Niku nikah. Leres napa mboten Ibu? Jenengan purun dituntun tindak menyang swarga? Siap nggih? Nggih. Ini cuman kadang-kadang yang dilupakan oleh sebagian adik-adik kita. Cek bapak-bapak iso paham sedanten kan ngoten kan. Sampun makan garam kehidupannya. Merasakan garam kehidupan. Cuman kadang-kadang yang masih muda yang baru menikah niku tujuannya orientasinya mboten ngoten. Sing penting sah ngoten. Jadi tujuan rumah tangga niku para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bergandengan tangan, untuk saling melengkapi, bersama-sama kerjasama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah. Kalau niki pondasi asale, insya Allah segala macam permasalahan keluarga niku saged diatasi dengan baik.
Cuman kalau tujuan niku sampun salah, alamat nggih. Istri niku tujuane sing penting saya itu ada yang membelanjani saya. Suami nggih ngoten. Sing penting ada yang saya ajak untuk bowo misalnya. Wis tujuannya salah niki nggih. Tujuannya salah. Jadi sing penting ada gandengan untuk bowo. Sehingga para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada permasalahan, ada ketidakcocokan ngoten nggih, maka kita ingatkan kembali bahwasanya saya menikah, kita menikah tersebut untuk saling melengkapi, untuk saling kerjasama mencari keridhaan Allah. Pramila sebagaimana yang saya katakan tadi, seorang wanita yang menjadikan keridhaan suaminya tersebut itu sebagai tujuan utama untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga, niki wanita ingkang mulia. Kan ketika ada seorang wanita para rawuh mengeluh kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya gini. Terus Kanjeng Nabi, unduri aina anti min zaujik. Lihatlah bagaimana kedudukanmu tersebut itu kepada suamimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Ini double inaman ya. Sesungguhnya suamimu itu adalah sebab engkau masuk ke dalam neraka atau ke dalam surga. Terus HE seorang suami terhadap istri niku sangat besar para rawuh. Terus ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Begitu pula kewajiban seorang suami kepada seorang istri sangat besar. Menjadi suami tersebut itu tidak hanya keluar pagi pulang sore untuk mencari sesuap nasi, untuk hanya sekedar menghidupkan kompor, untuk sekedar menyiapkan jajan untuk anak-anaknya, mboten. Lebih dari itu, tujuan suami adalah bagaimana suami itu bisa membimbing istrinya, bisa menjadi teladan anak-anaknya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari engkau itu adalah pemimpin dan setiap dari engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang laki-laki itu pemimpin di dalam rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan laki-laki tersebut itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dipimpinnya. Sing istri mboten purun salat, niki tanggung jawabe suami. Anake males-malesan, enggak mau salat, ini tanggung jawab suami. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang perempuan itu pemimpin di bawah suaminya di keluarga suaminya. Ya terus ibaratnya pilih menawa suami niku presiden, maka istri niku wakilipun. Wa ya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan wanita itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpinnya. Anak-anak boten maem. Nah, niki tanggung jawabnya perempuan. Bagaimana secara gizi anak-anak tersebut itu tercukupi atau tersediakan nggih. Adapun tercukupi niku tanggung jawab seorang suami.
bagaimana anak-anak tersebut itu mendapatkan kasih sayang, bimbingan belajar, sehingga nggak mancing mawon. Iya. Siapa yang bisa mancing terus sehingga lupa sholatnya? Enggak ya? Iya. Mancing boleh, iya. Iya, mancing boleh, main ketambak boleh, cuman jangan sampai lupa jangan sampai lupa ngaji. Ini tanggung jawab seorang istri. Bagaimana pendidikan anak-anak yang diarahkan, memotivasi anak untuk masuk TPA. Ya. Kalau anaknya siang belum pulang, dijari muter keliling desa. Enten ngoten Bu? Megel. Saniki lare-lare melayu ini tebe kan ya. Apa maneh cek enggak ada napa? Sepeda listrik, malah tebe malah. Ini tanggung jawab. Bagaimana Kelurahan Panjenengan Sedanten itu menyiapkan lingkungan keluarga yang bisa mendidik anak-anak kita. Suami menjadi teladan. Kalau ke masjid, anak-anaknya dituntun, ayo ke masjid. Istri sebagai pendorong. Niki para rawuh, para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan setiap makhluknya. Ya semua makhluk, dan diantaranya adalah kita meminta kebaikan kepada Allah yang ada di dalam istri kita, dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang ada pada istri kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki secara umum. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejelekan makhluk Allah. Ya termasuk nopo? Ketika angin bertiup dengan kencang, kita meminta apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma arsalta bihi. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau kebaikan dari angin yang Engkau hembuskan dan kebaikan yang ia bawa. Wa a'udzu min syarriha wa syarri ma arsalta bihi. Dan saya meminta perlindungan kepada Engkau dari kejelekan yang ada pada angin tersebut dan kejelekan yang ada atau dibawa oleh angin tadi. Kan kadang-kadang ada tersebut angin tersebut niku membawa virus, bibit penyakit. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat hujan misalnya, kita meminta kebaikan dari hujan tersebut dan kita meminta perlindungan dari kejelekan hujan tersebut. Ketika kita melihat pohon-pohon yang berbunga atau berbuah, maka kita meminta kebaikan kepada Allah dari tanaman-tanaman yang berbuah tadi. Mudah-mudahan Allah memberkahi sampai mateng ya. Kalau mangga nggih sampai mateng, kalau padi nggih sampai panen. Jangan lupa. Kadang-kadang kan tiang niku menapa, Pak? Supe. Kenapa supe? Kadang-kadang nggih mboten paham. Niki sing dados masalah. Sehingga perlunya Kelurahan Panjenengan Sedanten niku mengkaji, mempelajari petunjukipun Allah Subhanahu wa taala. Terus ya niku kadang-kadang kenapa kemarin tersebut kok selama berapa tahun niku gagal panen terus, tikusnya mboten telas. Pinten tahun Pak jenengan Pak? Mboten panen pinten tahun jenengan? Gagal 2 tahun. Ya kadang-kadang niku. Atau mungkin kadang-kadang ada kemaksiatan. Dados enten kemaksiatan datang masyarakat yang mana masyarakat tersebut niku mendiamkan kemaksiatan itu. Contoh misalnya pilih menawa enten sing napa Pak? Perbuatan zina misalnya. Perbuatan zina. Nah niku
perbuatan zina niku adalah kemaksiatan yang paling cepat mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang mboten sadar mawon. Terusipun Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatal ladzi la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah engkau azab Allah Subhanahu wa taala, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kadangkalanya tidak hanya diberikan kepada orang yang berbuat zalim saja. Ngapunten. Halo? Adik? Kaifa haluka? Alhamdulillah. Jadi kadangkalanya ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan balaipun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah tersebut itu disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian orang. Terus kemaksiatan dilakukan oleh sebagian orang, lajeng lintune niku diam-diam saja sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah tadi. Nah, niku ya termasuk niku wow. Tikus 2 tahun itu tidak henti-hentinya. Bisa jadi itu salah satu azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang atau disebabkan karena kemaksiatan sebagian orang. Kan ayatnya kamu jelas para tahu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi ma amilu la'allahum yarji'un. Akan nampak kerusakan-kerusakan atau musibah atau bencana di atas muka bumi ini. Bima kasabat aydin nas disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi ma amilu, supaya Allah Subhanahu wa taala mencicipi kepada mereka. Cicipi apa? Mencicipi akibat dari perbuatan dosa mereka, supaya mereka tersebut itu bertobat. Terus sepindah malih para jamaah, kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala makhluk Allah, dan kita senantiasa meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam makhluknya. Lajeng para rawuh lebih khusus lagi, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari kejahatan malam. Idza waqaba, apabila malam tersebut itu telah gelap gulita. Jadi malam apabila telah gelap gulita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apabila malam itu telah menjadi gelap, maka yang terjadi itu adalah ada kejahatan-kejahatan atau nilai-nilai negatif yang bertebaran di muka bumi ini. Beramilah para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kejahatan tersebut itu berasal dari manusia maupun kejahatan tersebut itu berasal dari non manusia. Berasal dari manusia napa mawon?
nggih enten pencurian di malam hari ini banyak. Kemudian pembegalan juga banyak. Itu terjadi di malam hari. Tambak-tambak nggih dipancingi di malam hari kadang-kadang. Itu min syarri ghasikin idza waqab. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang ada di malam ketika malam tersebut itu telah datang dan gelap. Begitu pula para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita ta'awwadhi billah, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri, dari kejelekan hadza ghasik, apabila malam ini. Artinya apa? Memang malam itu sangat berpotensi untuk dilakukan kejahatan. Pramila para rawuh, pencurian itu banyak terjadi di malam hari. Begitu pula kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh jin. Niku biasa dilakukan di malam hari. Terus pramila kadang-kadang bilih menawa enten tenun nggih. Santet bahasa Sirmini. Itu biasanya dilakukan ketika malam hari atau maghrib ngoten niku. Itu santet apabila ada orang yang menyantet biasanya dikerjakan pada waktu tersebut. Maka dari itu ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perkara-perkara tersebut itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Terus para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika malam itu telah datang, maka orang-orang yang berbuat jahat, baik mistis ataupun secara fisik, itu mulai melakukan aksinya. Atau bahkan jin-jin ketika malam telah datang, itu mereka mengganggu manusia. Oleh karena itu, ketika kita itu mengunci, ketika apa? Kita aqbala dolam, apabila datang waktu malam, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup pintu kita dan mengucapkan apa? Bismillah. Jadi maghrib ngoten nggih. Kita tutup rumah kita kemudian mengucapkan bismillah. Maka apabila kita mengatakan demikian, maka setan-setan tersebut itu tidak akan mampu masuk ke dalam rumah kita. Ini kadang-kadang di maghrib ya, anak-anak tersebut masih bermain di tambak atau di lapangan main bola, maka ini menyalahi sunnah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apabila datang waktu maghrib, kuffu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian jangan sampai keluar. Kenapa? Yaitu tadi, jin-jin yang jahat itu biasanya keluar waktu maghrib, kecuali kalau datang ke masjid. Adapun waktu maghrib kok masih ditambah, kok masih main bola, maka di sini para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, niki rawan diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut. Lajeng para jamaah, datang ayat nindune, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
dan dari kejelekan. Nafasat punika niku tukang sihir perempuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nafasat? Itu karena kebanyakan tukang sihir pada zaman Rasulullah SAW itu adalah perempuan. Yang mana mereka tersebut niku para rawuh ketika mau menyihir biasanya meniupkan jambi-jambi di media sihirnya. Meniupkan jambi. Sihir niku enten apa boten? Enten. Apakah kita boleh takut dengan sihir? Boleh. Kita minta perlindungan kepada Allah. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tukang sihir yang melakukan aktivitas sihir mereka. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW mawon nggih diuji kali Allah dengan tersihir oleh orang. Terus Kanjeng Nabi itu pernah disihir oleh wanita Yahudi, yang mana efek dari sihir tersebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sering linglung, jadi seakan-akan belum melakukan gitu, atau seakan-akan sudah melakukan padahal belum. Nah ini Kanjeng Nabi. Oleh karena itu kita lebih utama lagi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para rawuh, para jamaah, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan orang-orang yang hasad, iri ketika dia itu iri. Jadi orang yang hasad apabila iri niku kadang-kadang ingin menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di sisi lain, orang yang hasad tersebut kadang-kadang bisa menimpakan penyakit ain kepada kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, dados ain niku leres. Pramila Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku memerintahkan kita berdoa untuk mendoakan perlindungan bagi anak kita. Napa doa ini para rawuh? U'iduka bi kalimatillahi tamah min syaitonin wahama wa min ainin lama. Ya Allah, saya meminta perlindungan untuk anak ini dengan kalimat-Mu yang sempurna dari setan dan gangguan hewan dan dari mata yang jahat. Yes. Para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepindah malih kula lan panjenengan sedanten niki senantiasa butuh untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedanten boten angsal merasa aman dari gangguan orang-orang yang berbuat jelek. Oleh karena itu kita butuh meminta perlindungan kepada Allah. Pramila monggo kula lan panjenengan sedanten sami-sami ngutuni baca zikir pagi hari dan sore hari. Sami-sami ngutuni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang mampu memberikan madarat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Dan apabila kita meminta perlindungan kepada Allah, insya Allah kula lan panjenengan sedanten niku sami-sami dijagi kalian Allah. Terus
Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang-orang yang berbuat hasad tatkala mereka itu dengki. Ini tafsir yang bisa kita baca dari surat Al-Falaq tersebut. Apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan tafsir tersebut maupun yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa, kami persilakan. Tafadhol, monggo.